Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Talaq pada ayat yang ke-6 bahwa seorang wanita dia berhak mendapatkan tempat tinggal dari suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Ayat yang mulia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, berkenaan dengan istri yang ditalak roja'i oleh suaminya. Talak roja'i adalah talak yang suami masih berkesempatan untuk rujuk kepada istrinya, yaitu talak yang pertama dan talak yang kedua. Ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, dan talak itu adalah talak pertama atau talak yang kedua, dan istri masih dalam masa iddah, maka suami boleh merujuknya tanpa akad dan mahar baru. Selama dalam masa talak roja'i ini, suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyediakan tempat tinggal kepada para istrinya, kepada istri yang sebelumnya dinikahi dengan sah, kemudian dijatuhkan talak kepadanya dengan talak roja'i. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka, para istri-istri yang sudah ditalak roja'i, di tempat tinggal kalian min wujdikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Kalaulah istri yang ditalak roja'i, yang mungkin bisa jadi setelah talak itu dia benar-benar lepas ikatan pernikahannya dengan suaminya, dengan mantan suaminya, maka bagaimana kiranya ketika kondisi rumah tangga dalam kondisi normal, tidak terjadi perceraian, tidak ada talak di antara suami dan istri, maka tentu suami lebih berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Sehingga di antara kewajiban bagi seorang suami, ketika telah dilangsungkan akad nikah, maka suami mendapatkan kewajiban atas istrinya, yaitu memberikan nafkah untuk istrinya, serta menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah al-Qusairi, dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhum, dia mengatakan, Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Kata bapaknya Muawiyah al-Qusairi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hak istri salah seorang di antara kami atas suaminya? Artinya apa kewajiban para suami kepada istri? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu ta'imaha idza ta'imta. Yang pertama, berilah dia makan ketika engkau bisa makan. Wa taqsuha idza tasaita. Dan berikanlah dia pakaian ketika engkau bisa membeli pakaian. Wala tadribil wajha. Janganlah engkau pukul wajahnya. Wala tuqabih. Janganlah engkau mencacinya, menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil baiti. Dan janganlah engkau menghajar, engkau memberikan hajar kepada istri tersebut illa fil baiti, kecuali di rumah. Kita tahu bahwa di antara tingkatan dalam memberikan tindakan kepada istri yang membangkang adalah hajar. Setelah diberikan nasihat, setelah diberikan
dilakukan nasihat kepada istri dan istri tetap dalam kedurhakaannya, maka suami boleh menghajar istri. Ketika dalam menghajar itu kata Nabi SAW, wala tahjur, janganlah engkau menghajarnya, illa fil baiti, kecuali di rumah. Ini mengisyaratkan bahwa suami selain berkewajiban memberi nafkah, memberi makanan, membelikan pakaian, maka suami harus menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Apabila seorang suami dia memiliki istri yang lebih dari satu, maka dia tidak boleh menyatukan istrinya dalam satu rumah. Jadi tiap istri disediakan ini rumah untuk istri pertama, untuk istri kedua, dan demikian seterusnya. Karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi illa an yu'dzana lakum, kecuali yang diizinkan atas kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat ini dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-53. Di dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Ahzab ayat yang ke-53, surat Al-Ahzab ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk jamak. La tadkhulu buyutan nabi. Buyut jamak dari baitun. Janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi. Maka ini menunjukkan bahwasannya rumah beliau untuk istrinya tidak hanya satu. Artinya beliau menyediakan beberapa rumah untuk para istrinya. Apa kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni? Kata beliau, tidak dibenarkan seorang suami menyatukan dua istri pada satu tempat tinggal tanpa seizin dari keduanya. Baik istri tersebut masih kecil atau sudah dewasa. Karena itu akan berdampak negatif kepada keduanya, akan timbul permusuhan, kecemburuan di antara mereka berdua. Bahkan kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, menggabungkan mereka dalam satu rumah akan menimbulkan pertengkaran. Ini kembali lagi menunjukkan bahwa seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dari suaminya. Baik itu tempat tinggal yang diberikan secara rumah ya, atau dikontrakkan, atau diberikan kos-kosan, yang jelas bahwa seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dari suaminya. Istri yang ditalak rajai oleh suaminya ketika dia menyelesaikan masa iddah, maka dia menyelesaikan masa iddahnya di rumah suaminya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya tentang wanita yang ditalak rajai, yang mana ia masih mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal, dan ini ijma' para ulama juga. Kata Nabi SAW, innaman nafaqatu wasukna lil mar'ati idza kana li zawjiha 'alaiha raj'ah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk istri jika suami itu masih memiliki hak untuk rujuk. Jadi ketika seorang istri masih bisa dirujuk oleh suaminya ketika dijatuhkan talak, maka saat itu suami masih berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal. Sehingga di mana tempat istri menghabiskan masa iddah, yaitu di rumah suaminya. Dan diharapkan dengan dia berada di rumah suaminya itu, maka muncul kembali rasa cinta di antara mereka berdua, dan akhirnya dirujuk sehingga kembali menjalin rumah tangga seperti sedia kala. Sedangkan istri yang ditalak bain ya, yang dia ditalak 3 oleh suaminya,
maka dia menghabiskan masa iddah di rumah keluarganya. Dia tidak boleh satu rumah di rumah suaminya. Karena dia tidak halal untuk suaminya, maka dia menghabiskan masa iddahnya di rumah keluarganya. Dan dia tidak lagi mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal dari suaminya kecuali dia ditalak 3 itu dalam kondisi hamil. Sebagaimana perkataan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman ibnu Saleh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam, kata beliau, annal mutallaqatu talaqan batan. Wanita yang ditalak 3, laisa laha nafaqatun. Dia tidak mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan uang belanja, uang bulanan. Wala sukna fi iddatihinna, dan dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Malam takun hamilan, selama kondisinya tidak hamil. Artinya kalau kondisinya hamil, maka dia tak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya yang sudah menjatuhkan talak 3 untuknya. Yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa tempat tinggal seorang wanita adalah di rumah suaminya, bahkan suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istrinya, maka hendaknya para wanita menetap tinggal di rumah suaminya dan dia tidak boleh keluar dari rumah itu kecuali dengan seizin suaminya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaknya kalian wahai para wanita tetap tinggal di rumah-rumah kalian, rumah yang sudah disediakan oleh suami-suami kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj, berhias seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa? Kata beliau, seorang istri tidak halal keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Dan jika dia keluar tanpa seizin suaminya, maka dia telah melakukan nusyus, dia telah melakukan pembangkangan, dia telah berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dia berhak untuk mendapatkan siksa. Sehingga pada asalnya seorang wanita yang sudah disediakan rumah oleh suaminya, dia berada di rumah itu, dia tidak keluar kecuali dengan izin suaminya. Dan izin suami bisa dengan lisan, bisa dengan keadaan. Jadi misalnya dia sekali izin untuk berbelanja ke pasar, izin untuk mengantarkan anak ke sekolah di pagi hari, izin sekali, dan diyakini suami itu akan meridhoinya seterusnya, maka dia tidak perlu mengulang izinnya. Tapi kembali lagi pada asalnya, seorang wanita adalah tinggal di rumah suaminya, dia tidak boleh keluar kecuali dengan seizin suaminya. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu firman Allah di surat At-Talaq pada ayat yang ke-6 tentang tempat tinggal untuk wanita.